Halo guys, ketemu lagi sama Filosofi Gitar, channel kesayangan para gitaris handal. Filosofi Gitar ada di Tokped, ada di Facebook, ada di IG, ada di TikTok. Konten ini YouTube Filosofi Gitar, mau ngebahas tentang gitar guys. Jadi buat kalian yang baru mampir nih atau baru mantengin channel ini, boleh minta subscribe-nya dulu supaya channel ini makin berkembang dan saya makin semangat bikin konten-konten tentang gitar. Di video kali ini seperti biasa, hal yang paling saya suka yaitu adalah unboxing gitar baru. Kali ini kita mau unboxing gitar chord premium. Waduh, karena biasanya kita unboxing gitar-gitar chord yang harganya biasa aja, tapi kali ini seperti biasa ada just tip dari salah satu orang subscriber dari Aceh. Sayangnya karena gue lupa plong namanya. Kita sebut saja Mawar dari Aceh. Jadi gitarnya itu chord gold A6. Ini kalau yang mahal-mahal nih bungkusannya kayak gini nih plong. Kayak Taylor, kayak Martin ya. Ini sepertinya dapat case, tapi case-nya hard case atau apa, tapi gue belum tahu. Langsung aja tanpa banyak cincong ya. Kita langsung buka sambil muka gua kelihatan gak tuh? Enggak. Hah? Enggak kalau segitu enggak. Gini dong. Oh, kalian kardus ya. Nggak apa-apa lah ya, sambil ya, yang penting kan kardusnya kelihatan nih. Ya. Sama suara gua masuk ya kan. Jadi ini kita belinya di Naviri. Seperti biasa belinya online. Kok nggak dibikin konten sekalian bang? Kita lagi sibuk banget guys, alhamdulillah guys. Macet tapi Ini macet banget. 1,5 jam kalau lagi macet dari sini ya bang. Kemarin kita terakhir ke sana berapa? 2 jam ya malah ya? Jakarta ke Jakarta aja 2 jam. Itu kalau di daerah mah 2 jam udah bisa dari pantai ke pantai. Dari Solo udah nyampe Jogja kali itu. Dari sini macet 2 jam baru nyampe. Oh dia dapatnya gue pikir hard case. Ternyata modelnya dapatnya gigback guys. Nah, gigbacknya sih udah bagus juga sih. Di kardus sudah nggak ada apa-apa lagi. Langsung saja divisi perkardusan Mas Gemplong. Jadi ini guys, dapatnya kayak gini guys. Tuh, tebal sih. Ada fibernya dalamnya nih. Ini mungkin seharga kalau kayak di BM nih, seharga 700-800 ribuan. Gue pikir dapatnya hardcase, ternyata tidak. Harganya udah gue sebutin belum sih ya tadi ya? 7,99. Kita bulatkan saja jadi 1 juta. Dapatnya apa aja bang? Kita konsentrasi udah mulai hancur ini. Ini jam 12 malam ya kita syutingnya ya. Setelah kita kerja dari pagi sampai jam 12 malam, luar biasa alhamdulillah. Ini dapat manual book dari Fishman karena dia memang preamp-nya itu pakai Fishman Flex. Fishman Flex kayak apa bang? Terus ntar kita kasih tahu. Ini dapat ini guys. Kunci L-nya kayak Martin plong. Panjang. Terus ini ada SIM jika kalian sadelnya kurang tinggi. Terus ini ada pin cadangan 1 biji. Kayaknya dari Ebony deh. Ini kita buka ya. Ebony guys. Ini dapetnya Ebony. Berarti dia dalamnya Ebony dong. Ya iya dong. Berarti kita nggak usah upgrade. Kalau pinnya aja udah Ebony, harusnya sih sadel amanatnya tulang ya. Tapi kita coba aja buka. Ini adalah all solid bro. Oh, All solid apa enggak ya? Lupa lagi gua. coba aja dulu. Gold A6 sih all solid, tahu gua. All solid. Jadi kalau kalian beli gitar chord dengan harga 8 jutaan ke atas, ada A6, ada A8 tuh. Itu speknya udah all solid guys. Udah premium lah hitungannya. Wow. Sorry ini kurang dibuka. Nah, ini dia gitarnya. Headstocknya beda, seperti chord pada umumnya yang nggak kayak gini lah pokoknya. Ini dapat apa aja sih?
dapat tag, dapat kartu Q Pass QC. Tuh kan all solid bener. Gua nggak sempat riset dulu sih. Ini kalau kita lihat dari penampilannya memang premium banget sih, tapi ringan plong, enteng. Gue pikir bakalan berat kali. Jadi ini guys gitarnya guys, tuh topnya pakai Cyprus solid, side sama backnya pakai mahoni, finishingnya all glossy di bagian body, tapi di necknya Dove. Pakai open gear tuning mesinnya. Ini tulang ya, nut sama sadelnya tulang, pinnya udah ebony, berarti kita nggak perlu upgrade. Senar bawaannya itu biasanya kalau chord yang seri-seri tinggi di Edrio EXP. Ini kenapa gue nggak tahu nih kenapa ini ditutup, bisa dibuka atau enggak ya? Harusnya sih bisa. Ini ditutup plastik nih guys. Kita buka aja kali ya bro. Izin dulu. Bro buka ya. Oma yang ada di Aceh. Ini kita harus buka karena Suara. untuk lah, nah kan kita mau cek sound ya kan. Iya, oke. Tapi ini bisa dipasang lagi kok. Jadi ini gue baru tahu sih nih, jujur aja selama gue unboxing. Jadi di bagian sound hole-nya itu kayak dikasih ini guys. Ini bisa dicopot pasang kok. Ini dikasih plastik supaya mungkin debu-debu nggak masuk. Lo tau nggak Plong kenapa debu-debu nggak boleh masuk? Jadi dia ada mic condenser guys. Foto Gimana Plong? Di kamera kelihatan nggak? nggak masuk. Gimana sih? Jadi di bawah ini nih, di bagian expressingnya itu ada mic. Karena dia, ntar gue foto aja deh. Kita perhatikan ininya dulu ya, kenapa bisa mahal. Satu, dia all solid. Terus ini udah pakai ebony. Terus ini rosut atau ebony? Ebony sih ini. Ini mungkin yang bikin mahal, inlaynya beda sama inlay yang biasa. Terus ini kalau kita lihat dari kinclongnya si fret ini pakai stainless nih. Ini karena kurang dipoles saja kali ya. Tapi ini stainless. Gold A6 natural, made in China. Jadi ini adalah seri-seri yang tinggi. Oh ini nih. Ini yang dinamakan Fishman Flex. Kalau gitar-gitar mahal biasanya pakai, atau gitar-gitar bagus lah ya. Kalau Fishman-nya udah flex berarti gitarnya gitar bagus lah, gitar mahal. Apakah ada baterainya? Oh, ada. Jadi ini volume, ini tone, sama ini blend. Jadi dia kan ada piezo, ada mic. Jadi dia bisa di blend. Seperti Fishman blend lah kurang lebih. Ini kalau volumenya ditahan itu tuner berarti. Kalau dimatiin ya tinggal tahan lagi. Simpel itu. Sekarang kita sambil nyetem, kita sambil ngobrolin masalah gitar chord yang harganya 8 juta, yang artinya untuk gitar chord kelasnya premium. Beberapa orang bertanya, bang kalau gue beli chord yang 8 jutaan atau 9 jutaan lebih baik mana sama beli Martin? Martin kan ada tuh Plong yang 9 juta 10 jutaan. Gue enak beli yang mana nih? Nah, sambil kita nyetem sambil gue bahas ya. Sebenarnya dengan harga yang sama, misalkan lu Martin atau chord sama-sama 10 juta nih ya, misalkan sama-sama 10 juta, lu akan dapat chord yang speknya pasti tinggi. Kayak gini deh, misalkan udah all solid. Kalau Martin yang 10 juta itu mungkin masih all HPL kali. Tapi kalau lu ngejar spek, lebih baik lu, kalau menurut gue sih ya, kalau budget 10 juta, gue nyaranin, ini dari opini pribadi gue ya, gue nyaranin lebih baik lu beli brand kayak Takamine, kayak Crafter, atau Yamaha, atau Chord yang harga segitu dapatnya spek yang bagus. Suaranya gimana bang? Kalau suara lebih ke selera ya. Tapi secara material 10 juta Martin sama 10 juta chord speknya, sekali lagi materialnya menurut gua lebih bagus chord.
Kayak gini deh Plong, simpelnya. Orang pakai iPhone, walaupun iPhone yang 10 jutaan, dibanding pakai handphone Xiaomi yang 10 jutaan. Orang-orang kan mikirnya gini ya, Xiaomi 10 jutaan pasti speknya tinggi banget kan. Kalau iPhone 10 juta speknya biasa aja. Tapi kan udah iPhone, ya kan? Brandnya iPhone. Kalau lu pakai Xiaomi yang 10 juta, handphone lu kan Xiaomi anjir kan gitu ya. Padahal speknya tinggi. Ya kurang lebih analoginya kayak gitu aja dah. Emang kenapa bang kalau yang Martin 10 jutaan? Satu, dia all HPL. Kalau all HPL memang suaranya nggak sebagus kayu. Kalau menurut gue ya, materialnya nggak sebagus kayu beneran, laminate kayu atau top solid. Kecuali lu punya budget puluhan juta beli gitar Martin, baru berasa. Kecuali itu tuh yang gue pengen pong, DJR itu tuh 12 juta tapi all solid. Nah gue bingung tuh. Tuh di sini nggak, di sini ada sih Plong Martin Plong di samping. Lu mau ngambil nggak? Boleh deh Plong, lu ambil buat perbandingan. Gue ada Martin yang harganya lebih dari 10 sih, tapi secara spek ya ini kan udah all solid ya, udah Fishman Flex. Kalau yang di samping ada punya customer tuh Martin, harganya gue nggak tahu sekitaran 10 atau 12-an, tapi kita compare aja. Masih lari-lari ceningannya seperti biasa. Bagus, menurut gue bagus. Tapi seperti biasa, chord yang karakternya itu menurut gue garing, terlalu garing gitu ya, tempreng. Tapi ini bagus kok. Ya kalau chord memang karakternya seperti ini, bright gitu kalau menurut gue. Tapi ini sustainnya, gainnya, outputnya bagus. Artinya lu nggak bakal nyesel ngeluarin duit 8 juta dapat spek ini. Suara menurut gue bagus. Seperti biasa, gue hanya bisa kasih sampel sound, kasih chord-chord gitu. Nah ini gue kasih sampel sound, walaupun sebenarnya nggak fair ya, karena satu ini all HPL, kedua senarnya ini ukuran 10, ketiga ini size-nya Dreadnought, battery. Kalian tahu, lebih baik gue pilih yang mana nih? Pilih Martin apa chord? Walaupun harganya beda. Gue lupa lagi Plong, ini harganya berapa, 10 ribuan nih kalau nggak salah ya, 10 atau 11 something lah all HPL ini. Sekarang kita coba sedikit aja. Yang paling membedakan sih ya kalau gua langsung di sini, ini jelas sustainnya lebih berasa. Bukan berarti 12-nya, tapi sustainnya memang lebih berasa di all solidnya dibanding yang all HPL-nya. Ini singkirkan dulu Martinnya, Bang. Punya Om Agung ini, dari Om Agung dari Cikarang. Impresinya satu ya, soal suara, output dan resonansinya bagus untuk gitar all solid. Cuma kalau menurut gua karakter gitar ini bright, garing. Kalau kalian suka gitar-gitar garing ya ini cocok.
tampilannya elegan, mewah gitu ya. Ini kayak Sayer ya, Pong. Iya, Apa Sayer yang kayak dia? bisa jadi. Sayer yang niru-niru dia. Tapi ini yang jelas headstocknya beda pada apa namanya? Pada gitar chord-chord yang biasa. Sama ini ada ya namanya gitar yang udah kelasnya premium, jadi dibedain kali ya. Nah, terus ini necknya. Ini necknya one piece nih, Plong. Dari headstock ke neck heel, tapi di neck heelnya ada 2 piece. Mungkin itu juga salah satu yang bikin mahal. Ini pakai open gear yang rasionya gede nih, jadi mungkin empuk ini. Iya. Sekarang kita coba preamp-nya sebentar ya, sebentar sedikit kali ya. Ini necknya masih belum lurus, wajar karena belum disetting. String action-nya cukup tinggi. Sekarang kita coba. Mikro mati-matian tuh, Bang. Itu mati-matian. Itu baterai baru nggak? Baru Tapi ini mati-matian nggak? mati-matian. Ini kayak Det. itu kalau kita setting di piezo. Sekarang kita setting di mic. Ya, yang menarik nih Plong dia, posisi mic-nya tuh bisa diatur, Geser. bisa ke arah mana ke arah mana. Jadi itu tadi ya. Jadi kalau lu tutup si potensiunya yang ini kalau ke kiri full tutup itu berarti full piezo. Tapi kalau setengah berarti ya setengah piezo, setengah mic. Nah kalau ke sini berarti full mic. Ini enak nih, ini bagus nih Plong. Beda sama mic blend Fishman. Iyalah. Mic-nya jelek banget ya. Iya. Ini mic-nya bagus nih. Seperti menyerupai piezo tapi lebih natural. Nih ya. Cek 1 2 3 cek. Ini kan berarti full mic. Ini kan full piezo nih. Cek tuh. Ini kalau setengah piezo, setengah mic. Cek tuh. Ini kalau full mic. Cek. Roti. Menurut gua ini yang gua suka. Jadi buat para pengamen reguleran atau yang suka recording todong, menurut gue ini kalian gak usah pakai mic di sini lagi sih. Udah cukup pakai mic ini langsung direct. Keren ini. Keren. Asik. Overall bang, langsung aja ya ke kesimpulan. Menurut gua gitar ini spek yang bagus dengan harga yang worth it 8 jutaan. Ya kan, dapat gigback ini aja udah harga 1 jutaan. Fretnya stainless. Tampilannya elegan. Cuma beberapa orang yang kesini ya, kenapa lu nggak mau pakai chord yang harganya 8 jutaan? Ya kayak tadi gue bilang Plong, orang tuh image-nya chord tuh gitar murah gitu ya. Karena memang line up-nya kan banyak banget tuh, dari yang paling murah sampai yang paling mahal kayak gini bagus ada. Terus pasaran, orang-orang mikirnya gitu. Padahal secara spek dan kualitas menurut gue 8 juta dapat barang kayak gini bagus loh. Tapi lu kalau dikasih endorsement, lu pilih Martin apa Chord? Ya kalau dikasih endorse ya Martin.
Terus, Tapi lu kalau dikasih endorse chord tetap mau kan? mau lah. Chord atau Takamine? Kami nih. Sama sih. Gue juga kan harganya kan mirip tuh ya. Ya. Takamine atau jujur aja gini nih, bukan sekadar suara Takamine yang lebih gue suka, tapi Takamine tidak sepasaran chord gitu loh. Ya. Dan Takamine itu levelnya menurut gue di atas chord. Terlepas dari memang gue suka suara Takamine ya. Kayak gitu aja nih, kenapa gue jadi ngomongin endorsement ya. Iya. Coba tau aja sih ya. Saya tahu chord. Ya chord. Masih sangat tinggi guys, perlu disetting lagi. Sakit. Sakitan gue guys. Ya, jadi overall kalau kalian yang mau beli A6, A8 ya gitar ini menurut gue bagus dan recommended. Kekurangannya apa ya? Hampir tidak ada kekurangan untuk budget 8 juta. Ini sama kayak A1R, A2, A3R Mahal. Yamaha, tapi lebih mahal kan ya. Yang nggak terlalu berat bobotnya, tampilannya keren. Apa ya? Hampir tidak ada keluhan gue di gitar ini, Bang. Ya, ganteng. Ganteng lah pokoknya. Oke lah. Ini kalau diskon 50% mungkin gue beli nih. Oke. Oke? Mudah-mudahan review singkat kali ini bisa ngebantu jalan pikiran kalian. Gue mau beli gitar apa ya? Gue mau beli gitar apa ya? Gitar ini bagus gak sih? Bagus. Gitar ini bagus. Bagus. Jadi nggak usah ragu kalau kalian lagi ada pilihan A6 itu bagus apa nggak, beli aja. Enak gitar ini. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya guys. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Bye.